Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai teori asam dan basa. Adapun anggota dari kelompok kami adalah ada Amila Ashabul Jannah, Fikri, dan saya sendiri Anissa Mutmainah Gunawan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Amila Ashabul Jannah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Boleh di next dulu PPT-nya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pengertian asam dan basa. Boleh di next. Nah, asam dan basa merupakan konsep dasar dalam kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dari makanan yang kita konsumsi, kemudian produk pembersih yang kita gunakan, hingga proses dalam tubuh kita pun itu berkaitan dengan asam dan basa. Boleh di next lagi? Nah, asam dan basa itu merupakan larutan elektrolit yang larutan tersebut tuh dikenal dengan ciri khasnya masing-masing. Misal asam itu kan merupakan zat yang dalam larutan airnya dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Nah, ciri khasnya asam itu umumnya memiliki rasa masam seperti pada cuka dapur, kemudian vitamin C, dan juga jeruk nipis. Sedangkan basa itu merupakan zat yang dalam larutan airnya dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Nah, ciri khasnya biasanya basa itu terasa licin bila dipegang dan juga memiliki rasa pahit, seperti contohnya tuh kalau dalam kehidupan sehari-hari ada deterjen, pasta gigi, dan juga kapur sirih. Boleh di next? Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa para ahli yang menjelaskan mengenai sifat asam dan basa melalui sebuah teori gitu. Ada 3 teori. Yang pertama ada teori Arrhenius, kemudian teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai teori Arrhenius. Boleh di next? Nah, teori Arrhenius atau ditemukan oleh Arrhenius sendiri atau nama lengkapnya Svante Arrhenius. Beliau itu merupakan ahli kimia yang berasal dari Swedia, di mana pada tahun 1884 beliau itu menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen atau H+. Nah, teori asam basa Arrhenius merupakan teori asam basa yang pertama yang dapat diterima. Arrhenius itu mengemukakan bahwa asam itu merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Senyawa asam umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Nah, di bawah ada reaksi ionisasi asam dalam air. Jadi, jika HXA yang digambar itu adalah asam, maka ionisasi dalam airnya tuh akan seperti yang kayak rumus itu yang warna oranye. Tapi kita perlu tahu bahwa reaksi ionisasi itu merupakan reaksi penguraian suatu senyawa menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, HXA ini merupakan senyawa dalam bentuk larutan. Artinya, ketika asam HXA ini dimasukkan ke dalam air atau ke dalam H2O, maka terdapat aquos. Itu yang aki itu merupakan aquos. Nah, jadi ketika HXA
terurai atau terionisasi akan menjadi XH plus ditambah bentuk larutan AX minus. X sendiri merupakan jumlah H plusnya gitu, atau valensi asam dari jumlah ion H plus yang dihasilkan secara terionisasi. Boleh di next? Nah, kita langsung masuk ke contoh dari teori Arrhenius. Di pojok kiri itu ada istilahnya rumus yang tadi. Nah, kita di sini punya sebuah senyawa asam yaitu hidrogen sulfat. Ada H2SO4. Nah, X-nya, X pada yang rumus tadi kan ada HXA. X-nya itu adalah 2. Kan itu ada H2. Nah, X-nya itu 2. A-nya itu adalah SO4. Maka ketika dia terionisasi menjadi XH+, X-nya itu akan menjadi 2, kemudian H+. Dan SO4-nya tetap SO4, terus di atasnya ditambah X minus menjadi SO4 2 minus. Jadi contoh yang ini merupakan contoh dari rumus yang tadi gitu, penerapan rumus yang tadi. Sama dengan yang asam karbonik yang H2CO3 itu merupakan penerapan dari rumus yang tadi. Jadi ketika ada sebuah senyawa asam yaitu H2CO3, dia terlarut atau terionisasi berdasarkan rumus yang tadi, maka X-nya itu akan menjadi 2, jadi 2H plus ditambah CO3 2 minus. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang ini, maka ciri khas dari teori Arrhenius dalam asam tuh bahwa dalam pelarut air, zat tersebut mengion menjadi hidrogen yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif akan disebut dengan sisa asam. Nah, jadi yang dimaksud ion bermuatan positif tuh itu yang warna merah. Nah, itu disebut dengan ion bermuatan positif. Nah, sedangkan ion yang bermuatan negatif tuh yang habis tanda tambah itu disebut ion bermuatan negatif. Nah, ion bermuatan negatif ini disebut dengan sisa asam. Gitu. Boleh di next? Nah, pada contoh soal tadi pun terjadi reaksi di mana H2SO4 tuh terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna pada H2SO4 itu ditandai dengan panah satu arah. Kita lihat kalau di H2CO3 tuh dia panahnya tuh dua arah. Pertama ke kanan terus ke kiri. Sedangkan di H2SO4 itu tuh panahnya hanya satu arah. Nah, itu tuh menandakan bahwa H2SO4 tuh terionisasi secara sempurna. Nah, asam yang terionisasi sempurna disebut dengan asam kuat. Berarti H2SO4 itu termasuk ke dalam asam yang kuat karena dia terionisasi dengan sempurna. Semua asam yang kuat itu merupakan elektrolit yang kuat atau larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Jadi, berdasarkan ionisasinya ini, H2SO4 itu terionisasi sempurna. Karena terionisasi sempurna, maka dia disebut asam kuat. Karena dia asam kuat, berarti dia mempunyai elektrolit yang kuat. Nah, sebaliknya dengan H2CO3, dia itu tidak terionisasi sempurna. Ditandai dengan panahnya yang dua arah itu. Nah, karena dia tidak terionisasi sempurna, dia disebut dengan asam lemah. Terus, karena dia memiliki asam yang lemah, berarti dia elektrolitnya itu tidak kuat gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas apa itu basa menurut teori Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa basa itu merupakan suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan atau meningkatkan konsentrasi ion hidroksida atau OH-. Nah, reaksi ionisasi basa dalam air atau rumusnya itu seperti yang di bawah. BOHX terionisasi menjadi BX plus ditambah XOH minus. Ini tuh sama kayak yang asam. X-nya itu ya jumlah dari
OH-nya gitu, atau valensi basa atau jumlah ion OH yang dihasilkan. Jadi seberapa banyak OH itu ditunjukkan oleh X gitu. Sebenarnya untuk rumus pada basa ini sama, cuma yang membedakan tuh ya senyawanya adalah basa, kemudian hidrogennya itu diganti menjadi hidroksida. Boleh di next? Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh dari penerapan rumus basa menurut Arrhenius. Di sini ada senyawa CaOH2 atau kalsium hidroksida. Ketika dia terionisasi, dia berubah menjadi Ca2+ ditambah 2 OH minus. Jadi X-nya itu adalah 2 karena CaOH2. Maka yang B-nya itu berubah menjadi Ca2+, X-nya jadi 2+, kemudian OH-nya juga menjadi 2. Sama dengan yang bawah ada tembaga hidroksida, CuOH2, Cu-nya menjadi Cu2+, dan OH-nya menjadi 2 OH-. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang di PPT, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri khas basa menurut teori Arrhenius adalah ketika dalam pelarut air, zat tersebut itu mengion menjadi ion hidroksida yang bermuatan negatif, dan ion yang bermuatan positif akan disebut dengan sisa basa. Jadi kalau tadi eh, hampir kalau tadi di asam yang menjadi sisa asam itu adalah ion negatif. Kalau di basanya yang menjadi sisa basa itu adalah ion positif. Jadi ion positif itu yang Ca2+, Cu2+. Sedangkan ion negatif itu yang berwarna biru ada 2 OH-. Yang 2 OH- itu merupakan ion hidroksida yang bermuatan negatif. Boleh di next? Nah, berdasarkan contoh yang tadi, sama seperti asam bahwa Ca0H2 itu akan terionisasi sempurna, ditandai dengan tanda panahnya yang hanya satu arah gitu. Basa yang terionisasi sempurna disebut dengan basa kuat. Nah, semua basa yang kuat itu pasti memiliki elektrolit yang kuat sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Ini sama persis dengan yang asam, cuma yang membedakan adalah ini adalah basa gitu. Jadi kalau senyawa tersebut atau basa tersebut terionisasi sempurna, maka basa tersebut tuh adalah basa yang kuat. Dengan basa yang kuat tersebut bisa menjadi larutan elektrolit yang kuat sehingga mampu menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Beda dengan yang CuOH2. Dia tuh tidak terionisasi sempurna ditandai dengan tanda panahnya. Karena dia tidak terionisasi sempurna, maka dia tuh disebut basa lemah. Boleh di next? Nah, mungkin itu tadi contoh atau pengertian dari asam basa menurut teori Arrhenius. Tetapi di balik itu semua, meskipun teori Arrhenius merupakan teori yang pertama kali diterima, tapi teori Arrhenius itu mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, dia tuh hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air. Sedangkan zat atau senyawa tuh kadang tidak hanya dilarutkan dalam air gitu. Nah, Arrhenius itu tidak bisa menjelaskan bagaimana kalau zat atau senyawa itu dilarutkannya di media selain air gitu. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion H- namun menghasilkan ion H- ketika dilarutkan dalam air. Nah, mungkin itu adalah kekurangan dari teori asam basa Arrhenius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amila. Selanjutnya ada teori Browns-Lowry yang akan disampaikan oleh Fikri. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya itu teori Bronsted-Lowry.
Pada tahun 1923, ilmuwan kimia fisika, yaitu Johannes Nicolaus Bronsted di Denmark dan Thomas Martin Lowry di Inggris, mengusulkan sebuah teori, yaitu dalam teori ini, asam dan basa didefinisikan sesuai dengan cara mereka bereaksi satu sama lain yang memungkinkan generalisasi yang lebih luas. Definisi tersebut dinyatakan dalam persamaan kesetimbangan, yaitu asam tambah basa bereaksi menjadi basa konjugat dan asam konjugat. Jika asam ditulis sebagai Ha, persamaan ini bisa disederhanakan menjadi Ha plus B bereaksi A minus plus Hb plus. Mengapa digunakan tanda kesetimbangan? Karena reaksi ini merupakan terjadi secara bolak-balik. Asam Ha dapat melepas proton menjadi basa konjugatnya, sedangkan basa B dapat menerima proton menjadi asam konjugatnya yaitu Hb+. Reaksi asam basa pada umumnya berlangsung cepat sehingga komponen reaksi biasanya berada dalam kesetimbangan dinamis satu sama lain. Kemudian dalam teori Bronsted-Lowry ini, asam merupakan donor proton dan basa merupakan akseptor proton H+. Teori Bronsted-Lowry ini bisa digunakan saat menjelaskan sifat dari asam basa dengan menggunakan berbagai macam pelarut, tidak hanya air atau H2O, jadi bisa dituliskan bahwa asam sama dengan donor H+, sedangkan basa sama dengan penerima H+. Reaksi kimia yang bisa dijadikan contoh berdasarkan teori Bronsted-Lowry misalnya yaitu pada asam klorida atau HCl dan air atau H2O. Misalnya HCl tambah H2O berkesetimbangan dengan H3O, H3O plus Cl-. HCl bersifat asam karena ia mendonorkan ion H+-nya kepada H2O. H2O bersifat basa karena ia menerima donor H+. H3O+ bersifat asam konjugasi karena bisa memberikan lagi ion hanya, sedangkan Cl- bersifat basa konjugasi karena bisa menerima lagi ion H+. Jadi, asam plus basa bereaksi menjadi basa konjugasi tambah asam konjugasi. Mengapa Cl- disebut basa konjugasi dari senyawa HCl? Karena ia bisa menerima donor H+. Reaksi kimianya seperti HCl sama dengan H+, plus Cl-. Kemudian mengapa H3O+ disebut sebagai asam konjugasi dari H2O? Karena ia dapat mendonorkan H+ reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya misalnya seperti H2O plus H+ sama dengan H3O. Sama dengan H3O+. H2O atau air sendiri bisa berperan sebagai basa atau juga berperan sebagai asam sehingga disebut bersifat amfoterik. Asam konjugasi maksudnya adalah ion yang diperoleh ketika basa menerima proton H+, sedangkan basa konjugasi merupakan ion yang diperoleh setelah asam kehilangan proton atau H+. Kedua reaksi ini bisa terjadi reversibel atau terjadi secara bolak-balik. Kemudian, untuk menggambarkan ionisasi asam klorida, suatu asam kuat, kita lihat bahwa reaksi berjalan secara sempurna dengan menggunakan suatu tanda anak panah. Misalnya, HCl atau HCl plus H2O sama dengan H3O plus Cl-, di mana HCl ini merupakan asam, kemudian H2O-nya basa, berubah menjadi H3O yang merupakan asam, ditambah Cl- yang merupakan basa. Karena ionisasi terjadi secara sempurna dalam reaksi searah kiri ke kanan, kita dapat menyimpulkan bahwa Cl- adalah basa lemah. Karena kecenderungan ion Cl- untuk menerima proton dari H3O+ sangat terbatas dibandingkan dengan kecenderungan HCl untuk memberikan proton ke H3O+. Bila disimpulkan, dapat kita katakan
Semakin kuat suatu asam, maka semakin lemah basa konjugasinya, begitupun sebaliknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teori asam basa Lewis yang akan saya sampaikan. Nah, adapun teori asam basa Lewis adalah teori yang lebih umum daripada teori Browns-Lowry. Teori ini memperluas konsep asam dan basa berdasarkan kemampuan mereka untuk menerima atau memberikan pasangan elektron. Next. Nah, adapun definisi asam dan basa menurut Lewis, asam Lewis ini adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Nah, ini berarti bahwa asam Lewis memiliki orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron. Contoh asam Lewis ini meliputi ion logam, A, ICS3, BF3, dan SO2. Adapun basa Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Ini berarti bahwa basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya ada NH3, H2Cl, dan ion halida seperti Cl-. Next. Nah, konsep penerimaan dan pemberian elektron pada teori Lewis ini berfokus pada perpindahan pasangan elektron dalam reaksi kimia. Asam Lewis ini menyediakan orbital kosong untuk menerima pasangan elektron. Basa Lewis ini memberikan pasangan elektron bebas. Adapun pembentukan ikatannya, pembentukan ikatan kovalent ini koordinasi terjadi dengan pasangan elektron dibagikan antara asam dan basa. Next. Sifat-sifat asam dan basa ini berdasarkan teori Lewis memberikan penjelasan yang lebih luas tentang konsep asam dan basa. Teori Lewis memungkinkan kita untuk memahami reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton. Nah, asam Lewis ini menerima pasangan elektron, memiliki orbital kosong, biasanya elektropil. Adapun basa Lewis memberikan pasangan elektron, memiliki pasangan elektron bebas, dan biasanya nukleofil. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan teori asam basa Lewis, kelebihannya yaitu teori Lewis memberikan penjelasan yang lebih luas tentang konsep dan asam dan basa. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton. Kekurangannya, teori Lewis dapat menjadi rumit untuk diterapkan dalam beberapa kasus, terutama untuk reaksi yang melibatkan molekul yang kompleks. Next. Nah, baik, sekian penjelasan atau presentasi dari kami. Alhamdulillah semuanya sudah disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.